ditampilkan dari Indonesia Dancer ya. Ditampilkan dengan Indonesia penuh khas dari tentunya pewayangan juga. Dan tentunya kerajaan Majapahit. Ditampilkan juga sudah ada tokoh-tokoh dari Indonesia. Kali ini tampilkannya sudah ada tampilan dari gerakan tari dari pewayangan Indonesia Dancer. Wow, boleh tepuk tangan sekali juga untuk Indonesia Dancer ya. Ini baru awal lagi. Dan tentunya saya bilang tadi beberapa kali kita ada program yang besar. Dunia ajaib yang mempesona, dunia sensasi penuh atraksi, rekreasi untuk keluarga. Marilah kita pergi sekeluarga untuk dapat puas bahagia dalam dunia yang mempesona, dunia fantasi kita. Marilah nyanyi dan tertawa gembira dalam dunia penuh impian. Khayalan membawa harapan dunia fantasi kita. Masuki dunia fantasi, dunia ajaib yang mempesona, dunia sensasi penuh atraksi, rekreasi untuk keluarga. Marilah kita pergi sekeluarga untuk dapat puas bahagia dalam dunia yang mempesona, dunia fantasi kita.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Ya, video ini bulan Juli 2024 pemirsa ya, bertepatan dengan hari libur sekolah ya, tahun ajaran baru ya, hari libur Rey. Dan juga kebetulan hari libur kerja pemirsa, tahun baru Islam. Waduh, jadi double ya liburnya. Dan video ini tayang ketika bulan September tahun 2024 Masehi pemirsa, atau 2 bulan setelah video ini di syuting ya. Jadi ceritanya Mamang jalan-jalan ke kota Jakarta, backpackeran ke kota Jakarta bulan Juli pemirsa, dan tayangnya bulan September. Ngomong-ngomong bulan September ya, September ceria pemirsa. Namun di balik keceriaan ya, bagi bangsa Indonesia ada peristiwa kelamnya pemirsa. Waduh ya, peristiwa apakah itu? Ternyata peristiwa kelam itu ada di bulan September pemirsa. Ya, diantaranya adalah adanya pemberontakan G30 SPKI dan pemberontakan PKI Madiun pemirsa. PKI Madiun itu tanggal 18 September ya 1948 pemirsa, sedangkan G30 SPKI itu 30 September 1965 pemirsa. Oke pemirsa, mudah-mudahan ya ideologi komunis tidak berkembang di Indonesia dan juga Pancasila tetap jaya pemirsa. Oleh karena itu peristiwa G30 SPKI 30 September ini dan keesokan harinya tanggal 1 Oktober itu dijadikan hari kesaktian Pancasila ya, kesaktian ideologi kita yaitu Pancasila. Yang saat itu Pancasila ingin dirubah menjadi ideologi komunis, tetapi akhirnya tidak terjadi pemirsa. Ya, seandainya G30 SPKI itu berhasil ya, tidak ditumpas ya, waduh, kita mungkin sekarang menjadi negara komunis pemirsa. Ya, salah satu negara komunisnya adalah Korea Utara. Salah satu kehidupan di Korea Utara diantaranya dilarang menggunakan media barat, dilarang menggunakan internet pemirsa. Ya, kebayang kalau Indonesia menjadi negara seperti Korea Utara, seperti negara komunis Korea Utara, mungkin ya tidak akan ada channel YouTube Mamang di sini. Waduh. Oleh karena itu ya, marilah kita berdoa mudah-mudahan negeri kita tetap maju dan dijauhkan dari ideologi-ideologi selain Pancasila pemirsa. Karena ideologi Pancasila merupakan ideologi pasapa hidup bangsa Indonesia pemirsa. Oleh karena itu mudah-mudahan peristiwa-peristiwa kelam seperti G30 SPKI ya, dan juga peristiwa-peristiwa yang lainnya yang kelam ya, yang memakan korban jiwa, waduh, yang menumpahkan darah, waduh, mudah-mudahan tidak terjadi lagi pemirsa ya. Kedepannya mudah-mudahan Indonesia aman, damai dan sejahtera, amin. Termasuk mungkin sebentar lagi ya, di bulan-bulan berikutnya kita akan ada pemilihan pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Waduh, mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti ya itu menjaga amanah warga negara, warga daerahnya ya. Siapapun yang terpilih kepala daerah nanti ya bisa menjaga amanah warganya pemirsa. Ya, meneruskan pembangunan daerahnya dan mesejahterakan warganya pemirsa ya. Oleh karena itu marilah kita berpartisipasi untuk pemilihan kepala daerah. Bagi daerahnya ada pemilihan ya. Kalau tidak ada jangan memaksakan pemirsa. Waduh. Ya, pemilihan gubernur atau pemilihan calon wali kota, pemilihan calon bupati, atau mungkin pemilihan calon kades pemirsa ya, atau calon RT ya, atau calon suami maaf. Ada pemilihan kepala daerah kita nyoblos ya. Apabila tidak ada jangan dicoblos pemirsa. Maaf. Karena suara kita itu menentukan kemajuan daerah kita sendiri pemirsa. Ada pepatah maju mundurnya daerah
oleh warganya pemirsa. Oleh karena itu sebagai negara yang demokrasi bukan komunis oleh karena itu marilah kita berpartisipasi dalam pesta demokrasi di daerah pemirsa ya. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud warga negara dengan ideologi yang ada demokrasinya pemirsa. Beda dengan negara komunis pemirsa. Negara komunis itu tidak ada pemilihan kepala daerah. Jangankan pemilihan kepala daerah ya, pemilihan presiden pun tidak ada pemirsa. Presiden itu dipilih oleh komite partai ya, bukan oleh warga negara pemirsa. Kita kan bukan negara komunis ya. Oleh karena itu marilah kita berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Bagi daerahnya ada pemilihan ya. Apalagi yang namanya negara komunis itu partainya cuma ada satu pemirsa ya, bukan banyak. Beda kan negara kita banyak partai pemirsa ya, banyak menyalurkan aspirasi ya. Sedangkan negara komunis hanya ada satu partai, waduh, yaitu Partai Komunis pemirsa. Kalau Indonesia menjadi negara komunis mungkin hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia pemirsa. Oke pemirsa, Mamang masih melanjutkan episode backpackeran ke kota Jakarta. Ini udah episode keberapa ya? Waduh ya, ternyata backpackeran ini banyak cerita ya. Nah kebetulan Mamang masih terjebak di dunia lain pemirsa. Dunia fantasi ya. Dunia fantasi di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta pemirsa. Ini Mamang hampir seharian ya di dunia fantasi ini. Semenjak Mamang datang ke kota Jakarta ya, singgah di Monas, singgah di Masjid Istiqlal ya, langsung pukul 10-nya datang ke Dufan pemirsa. Dan menjelang maghrib, menjelang penutupan, Mamang masih terjebak di Dufan pemirsa ya, di dunia fantasi. Ternyata seharian di dunia fantasi ini tak cukup pemirsa. Waduh, pinginnya Mamang berhari-hari ya. Sehari saja Mamang hanya bisa naik beberapa wahana pemirsa. Di Dufan ini banyak sekali wahana fantasi ya, wahana fantasi khayalan yang menjadi kenyataan ya. Waduh. Namun sayangnya Mamang tak sempat mencicipi semua wahana yang ada di dunia fantasi ini pemirsa. Waduh. Orang bilang kalau ingin menaiki semua wahana yang ada di Dufan ini ya tak cukup sehari ya. Teman saya bilang harus 3 hari atau 3 kali datang ke sini. Tapi kalau 3 kali datang ke sini ya satu tiketnya 200 ribuan, ciong pemirsa. Waduh. Mungkin kapan-kapan Mamang akan datang lagi ke dunia fantasi ini pemirsa ya. Untuk saat ini 1 hari saja ya. Kalau 3 hari kan 3 kali tiket pemirsa. Waduh. Ketika asik-asiknya bermain di wahana fantasi dunia fantasi Ancol ini atau Dufan ya, tiba-tiba ada notif pemirsa ya lewat speaker. Mohon maaf para pengunjung ya, dunia fantasi akan tutup 1 jam lagi. Kebetulan sekarang pukul 5 pemirsa ya. Bentar lagi pukul 6. Jadi tutupnya pukul 6 pemirsa. Waduh. Gak terasa sudah pukul 5 ya, alias 17.00 ya waktu Indonesia Barat pemirsa. Ini kelihatan sudah terang-terangnya, lampu-lampu sudah nyala pemirsa. Waduh. Dan ternyata semakin sore menjelang penutupan itu semakin mengasihkan ya. Apalagi ada band-band untuk mengiringi para pengunjung pemirsa. Waduh, ini makin sahdu saja. Ya memang agak berat untuk pergi keluar dari gerbang ini pemirsa. Pinginnya kalau ada mesin waktu menghentikan waktunya pemirsa. Waktu untuk tutup pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, di dunia fantasi ini Mamang menaiki beberapa wahana ya, dan tak semua wahana Mamang sempat video pemirsa. Malumlah kamera MacGyver. Jadi karena keterbatasan memori dan juga energi baterainya, jadi hanya beberapa
video yang ditayangkan. Itu pun mungkin kualitas gambarnya yang agak kurang, ya yang namanya MacGyver, yang penting asik aja. Ya seandainya ada yang iri ya terhadap video Mamang, Mamang sangat gembira sekali pemirsa ya, karena video yang goreng patut pun ya ada yang iri. Oke pemirsa, karena ada pengumuman bahwa Dupaan akan segera ditutup, oleh karena itu Mamang harus bergegas ya kembali ke dunia nyata pemirsa, keluar dari dunia khayalan fantasi Dupaan ini pemirsa. Namun langkah kaki Mamang agak berat pemirsa ya. Kenapa berat? Mamang pingin lagi main-main ya, dan masih penasaran karena banyak wahana yang belum terjelajahi pemirsa. Namun sayangnya ya waktunya harus keluar pemirsa, kalau tidak nanti diusir oleh satpam. Waduh. Oke pemirsa, selama seharian keliling-keliling dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol, Mamang dari gerbang utama sampai main-main sampai mau keluar lagi itu sering lihat makhluk satu ini pemirsa. Waduh, nggak tahu nih makhluk dari mana nih ya. Makhluk ini adalah maskotnya dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol pemirsa. Maskot ya. Kira-kira kalian tahu nggak makhluk apa nih? Ya. Dan kebetulan di sini dikenal dengan namanya Dupaan yang laki-laki dan Dupi perempuan pemirsa. Dupa dan Dupi. Waduh. Ini makhluknya makhluk apa ya? Tapi tampan nih. Setelah Mamang baca-baca di internet, ternyata namanya adalah Dupaan dan Dupi pemirsa ya, bukan Ujang dan Nyai, aduh, dan Asep Ai, aduh. Tapi ini namanya Dupaan dan Dupi pemirsa. Dupaan dan Dupi ini adalah maskotnya dunia fantasi ya. Dupaan dan Dupi ini diambil bukan dari makhluk asing pemirsa ya, bukan dari makhluk khayalan ya, bukan dari makhluk mitologi. Waduh, tapi makhluk nyata ya, yaitu sejenis primata asli Nusantara. Kalian tahu primata apakah namanya itu? Yang jelas namanya benar-benar tampan sekali dan hanya ada di Pulau Kalimantan pemirsa, dan menjadi endemik Pulau Kalimantan. Dan ini adalah primata tertampan sedunia pemirsa ya, bahkan mirip-mirip dengan orang Belanda. Waduh, mirip dengan orang Belanda ya. Bahkan menurut legenda bahwa makhluk ini berasal dari orang-orang Belanda yang dikutuk pemirsa, dan menjadi endemik Pulau Kalimantan. Waduh, dan juga menjadi maskotnya dunia fantasi. Waduh, ini gimana ceritanya dari legenda Belanda menjadi endemik Kalimantan dan menjadi maskot dunia fantasi pemirsa, dan menjadi maskot Dupaan. Mungkin kalian sudah tahu ya cerita ini ya. Kalau kalian sudah tahu ya skip aja lah, jangan menghabiskan BPJS kalian untuk membeli kuota internet. Tapi bagi kalian yang masih penasaran ya, jangan di skip pemirsa, siapa tahu bermanfaat, apalagi bagi calon kepala daerah. Maaf. Maskot Dupaan hewan apa ya maskot Dupaan ini? Dupaan atau dikenal sebagai dunia fantasi merupakan taman hiburan yang merupakan favorit banyak orang. Selain memiliki segudang atraksi menarik, Dupaan memiliki fakta-fakta unik yang belum banyak diketahui. Salah satunya adalah maskot Dupaan. Ya, waduh. Kira-kira binatang apa nih maskot Dupaan? Bagi yang sering bermain ke Dupaan pasti sudah tidak asing lagi dengan penampakan maskot hewan berhidung besar yang menjadi wajah dunia fantasi sejak tahun 1985. Desainnya ternyata bukan imajinasi, tapi berdasarkan penampakan salah satu hewan asli dari Indonesia, asli dari Kalimantan, asli Nusantara pemirsa. Maskot Dupaan menurut situs resmi ancol.com, maskot utama Dupaan merupakan berkantan. Berkantan salah satu kera endemik ya, atau primata endemik Kalimantan Barat. Hewan ini merupakan spesies langka terlindungi. Primata berhidung mancung ini juga dikenal sebagai monyet
Belanda. Waduh, monyet Belanda. Karena piktur hidungnya dan yang begitu menonjol dan juga wajah-wajahnya ini mirip-mirip orang-orang Belanda pemirsa, terutama hidungnya ya mirip Belanda. Saat ini salah satu spot konservasi hewan berkantan terkemuka bisa ditemukan di Tarakan. Salah satunya di konservasi mangrove dan berkantan. Seperti yang bisa ditebak dari nama konservasinya, monyet yang satu ini hidup di habitatnya hutan bakau atau mangrove. Monyet Belanda ini merupakan salah satu jenis primata atau monyet ya. Yang namanya primata kan ada ekornya pemirsa. Primata terbesar sekaligus juga tertampan di dunia pemirsa. Setampan-tampannya monyet pemirsa. Kira-kira ada yang naksir gak ya? Aduh. Jadi yang jelas primata tertampan, bahkan dikenal penduduk sebagai monyet Belanda. Waduh ya. Ternyata selain menjajah Indonesia, ternyata binatang pun ada yang mirip dengan Belanda, yaitu monyet Belanda atau dikenal dengan berkantan, si hidung besar. Hidungnya besar ya, matanya agak-agak sipit, aduh, wajahnya putih tampan, pirang, aduh, bulunya pirang, dan juga perutnya ya kayak celengan semar, maaf. Tapi yang jelas itu adalah monyet tertampan di dunia pemirsa. Ya bandingkan aja ya. Kalau kalian punya jenis monyet, coba bandingkan dengan si berkantan ini ya. Kasepan mana ya, tampannya mana. Atau dengan dirimu sendiri, kira-kira tampan mana nih. Waduh. Makanannya berupa dedaunan ya, bukan pemakan daging. Jadi jangan takut, ini memakannya dedaunan ya. Dan juga dietnya pisang, tanaman yang bisa ditemukan di hutan bakau. Jadi makanan yang ditemukan di hutan bakau ya. Kabarnya monyet yang satu ini pemalu. Aduh, sudah tampan pemalu. Mantap. Cantik-cantik pemalu itu mantap pemirsa. Dan senang bersembunyi jika melihat orang. Waduh. Meski berkantan yang asli memiliki sifat pemalu, tidak begitu dengan maskot Duppan. Waduh, yang dikenal dengan wajah cerianya. Konon alasan hewan berkantan dipilih sebagai maskot adalah karena Ancol ya, tempat Duppan ya, dulunya dikenal sebagai kawasan monyet pemirsa. Waduh. Jadi semak belukar, tidak ada orang ya, dan juga mungkin agak-agak angker. Ternyata penduduknya adalah monyet pemirsa. Dahulu daerah Ancol ini banyak sekali monyet, tapi bukan monyet berkantan pemirsa ya. Monyet-monyet biasa ya, monyet-monyet asli apa ya jenisnya. Ya tapi tampan berkantan. Berkantan hanya ada di Kalimantan. Kalau begitu kenapa yang dipilihnya berkantan pemirsa? Ternyata jawabannya ini nih. Fakta menarik lainnya seputar maskot Duppan adalah namanya, karena sama dengan nama taman hiburannya. Ternyata nama lain dari berkantan adalah Duppan. Ternyata Duppan adalah akronim dari dunia fantasi pemirsa. Karena sebutan berkantan adalah Duppan dan kebetulan akronim dari dunia fantasi adalah Duppan. Nah dari situlah maka si Duppan ini atau si berkantan ini menjadi maskotnya dunia fantasi Indonesia pemirsa. Ternyata dunia fantasi mempunyai dua Duppan pemirsa. Yang pertama Duppan laki-laki bernama Duppan ya, temannya berkantan laki-laki. Sedangkan ada juga yang perempuannya ya, berkantan wanita yang diberi nama Dupi, singkatan dari dunia fiksi. Waduh. Duppan dan Dupi hanyalah dua dari banyak maskot yang bisa ditemukan di Taman Hiburan Ancol. Selain mereka ada lagi ya maskot-maskot yang lainnya, yaitu Garin, Garuda Indonesia, Tanit, Tapir Genit, waduh, BJ, Bigson Jenaka, waduh, Kombi, Komodo Gembira, Cili, Kanci Licik ya, Kabul, Katak, Tukang Kibul, waduh, Kabul, Pesi Kabul ya, dan Barus, Babi Rusa. Masing-masing maskot ini merupakan representasi dari beberapa wahana yang disediakan di Duppan. Itulah alasan mengapa beberapa wahana biasanya memiliki hiasan hewan yang berbeda-beda. Ya seperti Ice Egg kan maskotnya si Manny ya dan kawan-kawan. Aduh, dan juga Mowgli itu si apa namanya? Panther.
Maskot dupan hewan apa? Singkatan maskot dup yaitu singkatan dari dunia fantasi, merupakan bekantan bernama dupan. Hewan ini merupakan hewan asli Kalimantan, terutama Kalimantan Barat. Bekantan atau nama ilmiahnya Nasalis lavartus adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna hitam kemerahan dan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus Araci. Awan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan rawa atau hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang yang besar yang hanya ditemukan spesies jantan. Jadi hidung besarnya hanya ada di spesies jantan, pemirsa. Tapi beda yang lain ya, yang lain hidungnya biasa-biasa, tapi ini hidungnya panjang, besar ya, hidung gede. Selain menjadi maskot dupan, ternyata bekantan juga menjadi maskot dan identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, hewan ini dikenal sebagai nama monyet Belande, atau kera Belande. Karena wajahnya ya dan juga hidungnya dan perawakannya mirip Belande. Bekantan termasuk jenis mamalia yang dilindungi dari ancaman kepunahan akibat dari konservasi lahan hutan dan degradasi habitatnya. Dan juga bekantan merupakan salah satu primata atau kera yang bisa berenang, pemirsa ya. Jangan dikira loncat-loncat ke atas kemari di atas pohon, tetapi bekantan pun bisa berenang, pemirsa. Ada yang unik dari bekantan ini ya, atau dikenal oleh warga setempat sebagai monyet Belande karena mirip-mirip Belanda. Bukan mirip lagi, ternyata ada legendanya juga yang berkaitan dengan orang Belande, pemirsa. Sebuah mitos yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan tempo dulu diceritakan turun-temurun atau mulut ke mulut hingga sekarang adalah cerita tentang monyet bekantan, merupakan jelmaan orang Belande. Apa hubungannya monyet dengan bule Belande? Ternyata monyet ini adalah monyet bule ya, dan mirip-mirip Belande. Ceritanya pada zaman dahulu penjajah Belanda tersebut mau menyerang kerajaan Banjar. Ketika kapal Belanda memasuki sungai Martapura, mereka dihadang oleh pejuang Banjar. Karena dalam peperangan kalah senjata, para pejuang hampir mengalami kekalahan. Tetapi para pejuang yang tersisa berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Ternyata doa para pejuang ini dikabulkan. Tuhan dengan menenggelamkan kapal-kapal Belanda tersebut. Penjajah Belanda yang di dalamnya pun ikut tenggelam. Dan tak lama kapal yang karam tersebut dipenuhi oleh pepohonan dan terbentuklah sebuah pulau. Jadi pulau bekas dari karamnya kapal-kapal Belanda, pemirsa. Dan tanpa ada yang tahu, ternyata ada binatang semacam kera yang mempunyai hidung besar, berwarna orange dan bermuka besar seperti layaknya orang Belanda. Maka disebutlah bekantan atau kera Belanda. Jadi ini adalah kera Belanda yang dikutuk, Belanda yang dikutuk menjadi monyet, pemirsa. Ya kalau memang lihat sih sepintas mirip ya. Bekantan atau biasa disebut monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Ya, tersebar di semua habitat Pulau Kalimantan, pemirsa. Jika kalau ada di Pulau Jawa itu dibawa oleh seseorang, pemirsa. Dibawa oleh tim untuk menjadi koleksi kebun binatang. Tapi habitat alamiahnya ada di Kalimantan, hampir penjuru Kalimantan, baik itu dari Indonesia, Kalimantannya Malaysia, atau Brunei Darussalam, pemirsa. Ciri-ciri dan habitat bekantan adalah hidung panjang dan besar pada bekantan yang hanya dimiliki oleh spesies jantan, karena betinanya lebih memilih jantan dengan hidung besar sebagai pasangannya. Bekantan atau dalam nama ilmiah Nasalis lavartus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat. Hidup secara berkelompok. Yang menjadi pertanyaan, buat apa nih hidungnya? Ternyata hidung yang besar ini untuk menarik pasangan betina, pemirsa. Semakin besar hidungnya, semakin seksi ya, semakin tampan. Ternyata dengan hidung besar juga menghasilkan suara yang bisa merayu betina, pemirsa. Berdasarkan hikayat Banjar Kalimantan Selatan, yaitu legenda Pulau Kambang
ya, atau dikenal dengan Pulau Kembang ya. Pada zaman dahulu di muara Sungai Barito berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuin. Letaknya yang strategis menjadikan kerajaan tersebut sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negeri. Selain letaknya yang strategis, kerajaan ini mempunyai seorang patih yang sangat sakti, yang berani dan gagah perkasa, namanya Datuk Pujung. Ia merupakan andalan dan benteng pertahanan kerajaan Kuin yang menghalau segala ancaman yang datang dari luar. Berdasarkan laman Castle.com, sejarah Pulau Kambang dikisahkan dari tenggelamnya kapal Inggris dan munculnya si anggur Raja Kra. Waduh, ditulis oleh clickcastle.com 11 Mei 2022. Banjarmasin. Masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin, pasti sudah tak asing lagi dengan sebutan Pulau Kambang ya, atau Kembang. Sebuah pulau terletak di sebelah barat kota Banjarmasin itu dikenal merupakan tempat habitat bagi kera berekor panjang. Secara administratif, Pulau Kambang termasuk wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Akan tetapi dari segi keletakan wilayah lebih dekat dengan kota Banjarmasin bagian barat dengan luas 60 hektar. Berdasarkan letak geografis, pulau itu terletak di tengah Sungai Barito. Pada dasarnya adalah sebuah delta yang terbentuk secara alami dan belum dihuni manusia, namun didominasi oleh fauna seperti kera berekor panjang serta berkantan. Sejak dijadikan objek wisata, Pulau Kambang menjadi primadona andalan atau sering dikunjungi traveling setelah pasar terapung di Kuin. Dijelaskan seorang sejarawan Universitas Lambung Mangkurat bernama Mansur SPD M.Hum yang juga mendapat gelar cendikia dari Kesultanan Banjar mengatakan memang pulau tersebut jika dilihat sepintas biasa-biasa aja ya. Akan tetapi juga terdapat beberapa sisi menarik yang jarang orang tahu. Pulau ini memiliki sejarah panjang dan menarik serta penuh dinamika. Pulau Kembang juga memiliki sejarah misterius, kata Mansur Drabu dari clickcastle.com. Pulau Kembang sudah menjadi tujuan wisata sejak masa Hindia Belanda. Persisnya tahun 1920-an hingga masa akhir Hindia Belanda tahun 1942. Pulau Kembang bagi para benir, sebutan orang Belanda disebut Alvaneland ya, yang artinya pulau para kera. Pulau ini dijadikan tempat wisata bagi orang Belanda. Waduh. Dalam catatan hikayat ya Banjar yang dicatat sejarawan Kawakan Edward Saleh pada tahun 1981-1982 mencatat sejarah keberadaan Pulau Kembang dimulai sekitar tahun 1698, di mana dalam kurun waktu tersebut pedagang-pedagang Inggris ya berusaha membuka kantor dagang di Banjarmasin. Jadi selain Belanda ada Inggris juga. Pada sisi lain, kala itu hubungan Inggris dengan kerajaan Banjar tidak begitu baik. Sebagai upaya menyingkirkan pihak Inggris, Sultan Banjar meminta bantuan penduduk asli pedalaman dari golongan Biaju yang hidup di pesisir Barito. Menurut laporan Hamilton tahun 1757, pada waktu malam hari telah turun ke muara Ceruruk. Orang Biaju sekitar 3.000 orang. Mereka menyerang loji dan benteng Inggris yang ada di pesisir Sungai Barito, yang kemudian mereka bakar ya, termasuk kapal-kapal Inggris. Menurut cerita turun-temurun yang dikumpulkan Edward Saleh, bangkai kapal Inggris di Sungai Barito tersebut akhirnya menjadi sedimentasi di Sungai Barito. Bangkai kapal-kapal Inggris tersebut lambat laun ditumpuki lumpur dari Sungai Barito sehingga menjadi delta di bagian tengah Sungai Barito. Kemudian delta inilah yang menjadi Pulau Kembang. Jadi Pulau Kembang ini berasal dari kapal-kapal yang diserang oleh kita ya, dan menjadi bangkai. Waduh. Dan akhirnya menjadi sebuah pulau di tengah-tengah sungai. Dari situlah kata Mansur muncul tafsiran atau pendapat. Versi pertama mengatakan bahwa tanah yang baru muncul di permukaan air tersebut mengambang atau meluap, sehingga Pulau Kembang juga dinamakan Pulau Maluak. Kemudian versi kedua, setelah pulau ini muncul di permukaan air seiring waktu ditemui hutan, pulau ini menjadi kediaman atau habitat kera.
Orang desa sekitar menganggap bahwa kera-kera tersebut merupakan jelmaan para serdadu atau orang-orang penjajah dari Eropa, pemirsa. Karena setelah menjadi pulau, dari bekas bangkai kapal-kapal tersebut, tumbuh-tumbuhan itu muncul dan akhirnya datanglah hewan yang dikenal dengan namanya berkantan, ya. Jadi sidik-sidik berkantan ini mirip-mirip dengan Eropa, pemirsa, ya. Ya, monyet dengan pirang kan dari Eropa, pemirsa. Oleh karena itu penduduk sekitar menyebutnya monyet Belande. Waduh. Apabila ditelusuri kembali dalam buku Hamilton A New Account of the East Indies yang ditulis tahun 1688-1723, berita tentang tenggelamnya kapal Inggris memang benar adanya. Mulai dari kisah tentang Kapten Barry hingga upaya Inggris mendirikan factory di Banjarmasin. Sejarah lain mengemuk catatan mengenai Pulau Kembang sebagai daerah tujuan wisata ketika dirilis majalah Travel Hindia Belanda Trofies Nederland volume 12 yang terbit tahun 1939. Dalam artikel bertajuk Banjarmasin Borneo oleh M.Z.E. Usworth Wijdenes dituliskan bahwa kalau travelers berangkat dari Martapura berlayar melewati Queen ke barat akan tiba di Sungai Barito, tepat di Eveneline, atau dikenal dengan bahasa Belandanya Pulau Monyet ya. Pulau atau nama lain Pulau Kembang. Sebuah delta yang tidak bisa dilalui. Tempat itu adalah tempat kawanan kera yang menetap bermukim secara permanen dan kebanyakan adalah berkantan, pemirsa. Waduh. Dalam sumber lainnya, ya, dalam tulisan berbahasa Belanda bahwa Pulau Kembang merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Sungai Barito, adalah pulau monyet yang terkenal tepat di hilir dari Muara Queen. Pada saat penyerangan orang-orang Biaju, orang Inggris bersembunyi di kapal dengan dilengkapi senjata lengkap. Sayang, 2 kapal armada Inggris lainnya tidak bisa diselamatkan dan terbakar. Seorang pria Belanda yang berusaha melarikan diri dalam penyerangan tersebut bernama Hugh Camber juga ikut dibakar. Dari tenggelamnya kapal-kapal penjajah itu, maka lambat laun kapal-kapal yang karam itu berubah menjadi sebuah pulau di tengah-tengah Sungai Barito, pemirsa. Nah, di pulau itu tiba-tiba ya diisi oleh penduduk yang bernama berkantan. Waduh, ya, monyet yang mirip-mirip bule, ya, monyet dengan wajahnya mirip dengan Belande, pemirsa. Oleh karena itu, karena monyetnya mirip Belande tampan, para penduduk setempat menyebutnya sebagai monyet Belande, pemirsa. Dan para penduduk setempat ya percaya bahwa monyet-monyet itu adalah jelmaan para penjajah yang tenggelam akibat kalah perang, pemirsa. Yang tenggelam bersama kapalnya yang ditenggelamkan oleh para pemimpin dan para pejuang Banjar pada saat itu. Oke, pemirsa, jadi itulah cerita maskot Dupan yang diambil dari monyet tampan, ya, monyet mirip-mirip jelmaan orang-orang Belanda, orang-orang penjajah yang ditenggelamkan, pemirsa, ketika perang menghadapi Kerajaan Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan, pemirsa.